Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron Ketika Cinta Memanggilmu? Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur dari cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu, yang tentunya semakin hari akan semakin seru, semakin greget, dan membuat kita semua penasaran. Di video kali ini, Mimin akan menceritakan tentang sinopsis dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu untuk episode nanti malam. Dimana di episode nanti malam kita akan menyaksikan bagaimana nantinya Yuda yang akan kena teguran Pak Lian Bagaskara ya kawan-kawan, dan Lian memberikan peringatan yang tegas kepada Yuda agar Yuda tidak mengkhianati dirinya. Nah, kira-kira bagaimanakah kisah selengkapnya? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Ya, seperti yang telah kita ketahui bahwa di episode sebelumnya kita semua telah sama-sama menyaksikan bagaimana Yuda yang telah membantu Amira untuk membebaskan Zora, Reno, dan juga Hilda dari anak buah Lian Bagaskara ya kawan-kawan. Ya, meskipun saat itu anak buah Lian sudah memberikan kode kepada Yuda, namun Yuda mengatakan bahwa mereka harus nurut kepada Yuda, dan akhirnya mereka pun berhasil untuk menyelamatkan Zora, Hilda, dan juga Reno. Namun saat itu salah satu anak buah Pak Lian menelpon Pak Lian ya kawan-kawan dan memberitahu bahwa orang yang mereka tawan telah berhasil lolos, dan Yuda adalah orang yang telah membantu mereka untuk bisa kabur. Anak buah Lian pun curiga sepertinya Yuda itu telah berkhianat. Oleh karena hal itu, Lian terlihat begitu sangat marah kepada Yuda ya kawan-kawan. Lalu kemudian adegan pun berganti, di mana pada saat itu Amira akhirnya sampai di rumah Bastian ya kawan-kawan, di mana saat itu Amira mau mengajak Zora, Hilda, dan juga Reno untuk masuk ke dalam rumah. Namun sepertinya saat itu Hilda masih agak kurang yakin ya kawan-kawan. Zora juga terlihat hanya diam, begitu pula dengan Reno. Sehingga Amira meyakinkan mereka bahwa Pak Bastian pasti akan menerima mereka. Sementara Yuda hanya memantau dari kejauhan. Yuda benar-benar tak habis pikir. Mereka bertiga sudah berkali-kali mencoba untuk mencelakai Amira. Namun ketika mereka diusir dan hidup mereka menderita, Amira malah justru menolong mereka dan membawa masuk mereka ke rumah itu lagi ya kawan-kawan. Dan pada saat Zora, Hilda, dan juga Reno akhirnya masuk ke dalam rumah bertemu dengan Bastian Rahardian. Saat itu Bastian benar-benar sangat marah. Bastian bertanya siapakah yang mengizinkan mereka untuk masuk ke dalam rumah itu. Saat itu Amira mengatakan bahwa dirinya lah yang mengajak mereka untuk masuk karena memang mereka sangat kasihan. Namun Bastian sudah mengambil keputusan, dan keputusan Bastian itu tidak bisa diganggu-gugat. Bastian saat itu bertanya kepada Amira mengapa Amira membawa sampah-sampah itu masuk ke dalam rumah itu lagi, padahal sampah itu sudah dibuang oleh Bastian Rahardian. Dan pada akhirnya Bastian pun mengusir mereka bertiga lagi ya kawan-kawan, karena Bastian merasa bahwa mereka hanya berakting, mereka hanya pura-pura sedih dan juga memelas ya kawan-kawan agar diampuni. Namun setelah mereka diampuni, mereka pasti juga akan berulah lagi. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya, agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Setiap hari Mimin akan membagikan informasi-informasi penting dan juga terbaru dari sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Dan Mimin juga menyarankan agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita.
Lalu kemudian adegan pun berganti, di mana pada saat itu di malam harinya ketika Yuda pulang. Saat itu Lian terlihat begitu sangat marah, bahkan Lian sampai menarik kerah baju Yuda ya kawan-kawan. Saat itu Lian memperingatkan Yuda ya kawan-kawan. Lian mengatakan bahwa bukannya sudah saya bilang bahwa kamu jangan terlalu dekat dengan wanita yang pernah kamu ceritakan, karena ketika nanti kamu terlibat perasaan lagi kepada dirinya, kamu bisa saja mengkhianati saya. Namun di sini Yuda meyakinkan Lian ya kawan-kawan bahwa dirinya tidak akan pernah mengkhianati Lian Bagaskara selama Lian masih memiliki musuh yang sama dengan Yuda, yaitu Bastian Rahardian ya kawan-kawan. Ya, seperti yang pernah Mimin katakan bahwa mungkin alasan Galang menolong Aksa, menolong Zora, Reno, dan juga Hilda itu bukan karena Amira ya kawan-kawan, melainkan karena memang agar semua orang itu lebih percaya kepada Yuda ya kawan-kawan. Karena dengan mendapatkan sebuah kepercayaan, Yuda akan jauh lebih mudah ya kawan-kawan untuk bisa memasuki keluarga Bastian Rahardian lebih dalam lagi dan menguak tentang detail-detail dari Lian ataupun dari Bastian, yang tentunya ini akan sangat bermanfaat bagi Lian, sehingga Lian pun akhirnya memaafkan Yuda karena memberikan penjelasan dan juga alasan yang cukup masuk akal yang membuat Lian Bagaskara itu menjadi sangat puas ya kawan-kawan. Wah, makin hari makin seru nih, makin greget dan makin membuat kita semua benar-benar penasaran. Kira-kira kedepannya Yuda itu akan seperti apa ya? Apakah Yuda akan tetap setia kepada Lian Bagaskara setelah mengetahui bagaimana kejamnya Lian Bagaskara? Dan apakah Yuda justru malah akan berkhianat ya kawan-kawan untuk membelot setelah mengetahui tentang kejadian yang sebenarnya, tentang alasan Amira menikah dengan Aksa ya kawan-kawan. Nah, makin seru kan? Makanya nih jangan sampai ketinggalan untuk terus saksikan sinetron Ketika Cinta Memanggilmu yang akan tayang setiap hari pukul 18.20 hanya di SCTV. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin membagikan informasi-informasi terbaru mengenai dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Terima kasih juga untuk teman-teman semua yang telah menonton video ini sampai dengan selesai ya. Ambil sisi positifnya dan juga tinggalkan sisi negatifnya, karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.